Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menguburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan,
Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Dua Kota Magelang mengucapkan Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan, selamat sore. Kali ini Pak Farid dan Bu Rima mau mengajak teman-teman semua menjelajahi Kota Magelang. Ada apa aja sih Bu Rima? Mau kemana aja sih kita Kak? Oke, kali ini Pak Farid dan Bu Rima akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor, belajar bersama tentang peradaban Islam di Kota Magelang. Yuk ikutin semua teman-teman. Magelang bukan hanya dikenal sebagai kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung megah, namun di balik itu juga tersimpan perjalanan panjang peradaban Islam yang tumbuh melalui dakwah, pendidikan, dan keteladanan para ulama. Di Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah strategis pada masa Kesultanan Mataram Islam, sehingga menjadi bagian dari jalur dakwah dan pemerintahan. Hal itu dapat mempercepat penyebaran Islam dan memperkuat budaya Islam di Kota Magelang. Mulai dari masjid di pusat kota, perbukitan, hingga makam para ulama, semuanya menjadi saksi perjalanan Islam di Kota Magelang. Perjalanan peradaban Islam di Kota Magelang tak bisa lepas dari keberadaan Masjid Agung Kauman. Masjid ini tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga merupakan pusat kehidupan Islam di mana di masyarakat mulai belajar membaca Al-Quran, musyawarah-musyawarah yang dilakukan. Masjid Agung Kauman terletak persis berada di depan alun-alun Kota Magelang. Dapat dikatakan bahwa Masjid Agung Kauman inilah sebagai jantung peradaban Islam di Kota Magelang. Di sekitar masjid juga merupakan kawasan tempat tinggal para santri dan ulama yang mencerminkan tata kelola Islam khas Jawa Tengah. Dari sinilah Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru di Kota Magelang.
Oke Sobat Insan, kali ini Pak Fari dan Bu Rima sedang berada di salah satu objek wisata yang ada di Kota Magelang, yaitu ada di Taman Kyai Langgeng. Di sini Pak Fari dan Bu Rima akan mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kota Magelang. Siapa itu Bu Rima? Oke, jadi Kyai Langgeng itu merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Magelang. Kali ini kita akan membahas mengenai Kyai Langgeng. Iya, tentunya salah satu tokoh peradaban Islam di Kota Magelang. Yuk Sobat Insan, ikutin Bu Rima dan Pak Farid. Let's go! Perjalanan Islam di Kota Magelang tentunya tidak lepas dari peran para ulama dan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama inilah yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam di Kota Magelang. Salah satunya yaitu Kyai Langgeng. Kyai Langgeng ini juga sangat berkesan di ingatan masyarakat Magelang. Kyai Langgeng dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang dapat membaur dengan masyarakat. Kyai Langgeng memilih berdakwah dengan pendekatan budaya, tidak sepenuhnya menghapus tradisi tetapi menyaring dan menanamkan nilai-nilai tauhid di dalamnya. Keteladanan beliau mampu membuat Islam diterima sebagai ajaran yang membawa kedamaian. Nama Kyai Langgeng ini diabadikan sebagai nama taman kota, bukan hanya sekedar tempat wisata dan rekreasi tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas jasa Kyai Langgeng. Nah, Sobat Insan, kali ini Pak Farid berada di salah satu bangunan langgar yang dekat dengan makam Kyai Langgeng ya Bu Rima. Nah, salah satu bangunan untuk mensyiarkan ya, untuk belajar bersama masyarakat dengan metode akulturasi budaya yang dilakukan oleh Kyai Langgeng. Selain Kyai Langgeng, tokoh-tokoh agama yang mengajarkan penyebaran ajaran Islam di Kota Magelang, salah satunya di wilayah Muntilan, berdiri sebuah bukit yang menjadi pusat spiritual masyarakat Magelang. Lebih tepatnya di Gunung Pring. Disinilah dimakamkan seorang ulama besar yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlar. Beliau dikenal sebagai pendidik dan pendakwah yang membimbing masyarakat melalui ilmu dan akhlak. Dakwah Kyai Haji Ahmad Dahlar menekankan antara keseimbangan ibadah dan kehidupan sosial. Di Gunung Pring kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan Islam. Jejak Kyai Haji Ahmad Dahlar bukan hanya pada bangunan atau makam saja, tapi juga pada karakter masyarakat yang religius dan berilmu. Sobat Insan, kali ini Pak Farid sedang berada di salah satu tempat wisata religi yang ada di Kota Magelang. Mbak, jadi ini merupakan salah satu tempat wisata yang ikonik di Kota Magelang. Tanah Jawa. Makanya kalau ada gunung tidak ini salah satu di atas ada salah satu makam salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kota Magelang. Siapa itu? Yuk kita simak ke atas. Di tengah-tengah Kota Magelang terdapat sebuah bukit yang sangat ikonik bagi Kota Magelang. Masyarakat mengenal menyebutnya sebagai Bukit Tidar atau Gunung Tidar. Bukit Tidar dikenal sebagai Pakuning Tanah Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat, di tempat ini terdapat makam tokoh Islam yang diyakini sebagai penyebar Islam awal di Jawa Tengah, yaitu Syekh Subakir. Beliau merupakan ulama yang menanamkan nilai tauhid dan memperkuat fondasi spiritual.
Sadar merupakan salah satu bukit simbol transformasi dari keyakinan Islam lama menuju masyarakat yang mengenal dan mengamalkan ajaran Islam. Peradaban Islam di Magelang tidak hanya pada tokoh-tokoh agama saja, tetapi peradaban Islam di Magelang terus hidup melalui pesantren, madrasah, dan beberapa tradisi masyarakat. Inilah wilayah Islam Magelang yang membumi, bersahabat, dan tetap menjaga harmoni. Jejak peradaban Islam di Magelang tidak hanya mengisahkan tentang Islam saja, tetapi juga tentang ilmu dan akhlak, tentang dakwah yang lembut tetapi kuat, dan tentang warisan nilai-nilai Islam yang terus hidup. Mulai dari Masjid Agung Kauman, Gunung Preng, Kiai Langgeng, hingga Bukit Tidar, semua merupakan mozaik sejarah yang membentuk Magelang hingga dari ini. Peradaban tidak hanya sekedar tentang bangunan yang berdiri kokoh, tetapi juga tentang nilai yang terus diwariskan. Nah, Sobat Insan, semoga video kali ini perjalanan Pak Farid dan Bu Rima mengenal jauh tentang peradaban Insan di Kota Magelang bisa menjadi wawasan dan ilmu tambahan sobat-sobat Insan yang ada di Magelang semua. Betul sekali Pak. Semoga selama kita menemani perjalanan Sobat Insan mengelilingi Kota Magelang, mengenal sejarah-sejarah Islam di Kota Magelang, itu Sobat Insan bisa menjadi lebih ngerti lagi tentang sejarah Magelang, sejarah peradaban Islam Magelang. Nah, oke, cukup sekian Pak Farid dan Bu Rima menemani Sobat Insan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang, yang lebih dikenal dengan SD Mutual 2 Kota Magelang. Sekolah yang menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, islami, dan berkarakter. Disinilah anak-anak tumbuh menjadi generasi cerdas dan berakhlak mulia. Lingkungan belajar di SD Mutual 2 didesain untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik. Setiap ruang kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi. Fasilitas lengkap dan suasana hijau mencerminkan sekolah yang peduli pada kesehatan dan kebersihan. Kegiatan belajar di SD Mutual 2 selalu aktif dan juga menyenangkan. Guru menjadi fasilitator yang kreatif, sementara siswa belajar dengan semangat dan gembira. Nilai-nilai Islam ditanamkan dalam setiap aktivitas untuk membentuk karakter yang beriman dan juga bertakwa. Dengan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan inspiratif, SD Mutual 2 terus berkomitmen mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan.